Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW selawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya menyampaikan apa saja yang ingin sampaikan dalam video ini, izinkan perkenalkan nama saya Syahrin Kurban Gaul. Saya dari Universitas Malikul Saleh. Dan dengan NIM 2103227, saya adalah mahasiswa aktif dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Malikul Saleh. Tujuannya dibuat video ini adalah ingin memberikan sedikit motivasi kepada diri kawan-kawan atau sebuah dorongan untuk bisa menjadikan diri kita sendiri menjadi lebih baik. Baiklah, sebelum saya menceritakan motivasi saya, izinkan saya mengambil masa yang lalu tentang diri saya. Langsung saja ceritanya, yaitu dulu saya adalah sekolah di Madrasah Aliyah Negeri, tepatnya itu di Kabupaten Dairi. Saya adalah siswa yang bisa dibilang dulu itu bertindak dengan seadanya, berpikir dengan seadanya, bergerak biasa-biasa saja, dan insya Allah saya bergerak dengan baik. Dan sedikit menceritakan diri saya adalah seorang pemalas sebenarnya. Saya adalah seorang pemalas, saya adalah seorang pelajar yang tidak serajin sekarang, dan saya tidak juga orang yang selalu berpikir tentang pendidikan. Ya, saya dulunya adalah orang yang bisa dibilang tidak terlalu rajin dalam melakukan sesuatu. Dan seiring berjalannya waktu hingga saya beranjak ke kelas 12, dan saya berniat setelah SMA ini atau setelah lulus dari madrasah itu, niat saya yang pertama adalah kerja. Karena di dalam pikiran saya dulu itu kuliah itu tidak penting, dikarenakan banyaknya yang biaya dikeluarkan, tetapi nantinya kita bakal jadi pengangguran. Seperti itu dalam pikiran saya. Tetapi adanya dorongan. Nah, saya mendapatkan motivasi banyak dari orang-orang. Seperti orang tua saya, adik-adik saya, kawan-kawan saya, bahkan teman-teman dekat, bahkan guru-guru saya memberikan motivasi kepada saya. Sebenarnya saya itu tidak kuliah, saya ingin kerja, ingin mendapatkan duit dan bergerak untuk mendapatkan duit sehingga saya tidak mengeluarkan duit lagi. Ya, begitulah pemikiran dari anak pertama. Pastinya kawan-kawan pasti berpikir seperti itu. Dan saya memutuskan bahwasanya untuk kuliah karena mendapatkan motivasi dari seperti orang tua. Saya kemarin itu berbicara dengan orang tua saya bahwasanya saya itu tidak ingin kuliah, tetapi orang tua menanya saya akan kembali, apa tujuan kamu tidak kuliah? Katanya. Ya, tidak menghabiskan duit agar tidak susah. Dan orang tua bilang, tugasnya adalah membiayai saya sekolah. Tugasnya adalah membuat dia bisa sukses agar orang tua saya tidak malu. Dan saya mendapatkan pertimbangan setelah itu. Dan kemudian adik saya memberi saya motivasi, "Bang, kamu kuliahlah bang, biar kami bisa belajar darimu bang," katanya. Ya, begitulah, mempertimbangkan lagi motivasi saya kembali.
Dan ada dorongan dari kawan-kawan bahwasanya ada jaluran dari SNPTN dan SBMPTN. Dan saya mencoba dari jalur SNMPTN. Saya alhamdulillah saya lulus di perguruan tinggi di Universitas Maluku Utara ini menjadi jurusan agribisnis. Nah, di dalam mengambil jurusan ini saya punya pertimbangan di sini, ingin mengambil agro atau agri. Ya, agroteknologi atau agribisnis. Di sini perlu pertimbangan. Saya membaca-baca tentang agro, membaca-baca tentang agri, dan saya di waktu SMA itu bisa dibilang anak agro karena saya adalah seorang petani dan ayah saya adalah seorang petani dan saya adalah anak seorang petani. Dan saya mengambil di jurusan agribisnis. Di dalam jurusan ini sebenarnya tidak minat di waktu pertama-tama. Nah, saya ingin sebenarnya masuk eh, ke jurusan ilmu komputer dan saya penuh pertimbangan dengan semua penuh pertimbangan. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah jurusan agribisnis di Universitas Maluku Saleh ini. Dan setelah mendapatkan jurusan itu, saya pun kuliah datang ke Aceh dan saya kuliah di Universitas Maluku Saleh. Kemudian saya di semester 1 masih enak-enak ya. Masih santai, belajarnya santai. Ketika masuk semester 2 mulai terasa sepertinya saya salah jurusan. Beriring waktu, saya pun mendapatkan motivasi dari kawan-kawan bahwasanya motivasi dari kawan-kawan dan juga teman-teman ternyata agribisnis itu tidak hanya di pertanian saja, tetapi meluas tentang ekonomi, manajemen waktu, semua yang digunakan ternyata di dalam agribisnis. Sehingga saya seorang petani ingin mendapatkan yang namanya pemasaran suatu produk. Dan saya memerlukan itu karena saya di kampung, di dalam penjualan panen usaha tani kami itu berkurang. Sering sering terbuang dari panen-panen kami yang itulah pokoknya. Dan selanjutnya apa sih motivasi saya bisa kuliah sampai sekarang di Universitas Maluku Utara? Motivasi saya itu sangat gampang, guys. Motivasi saya itu adalah pantang menyerah dan perbanyak relasi dan juga hidup harus berguna. Moto hidup saya adalah seperti itu. Jadi, apa sih gunanya membuat moto dalam hidup saya? Dan ketika saya ingin mengambil jalan yang salah, saya akan mengingat moto hidup saya itu. Mengingat motivasi-motivasi orang tua. Orang tua saya pernah ngomong bahwasanya kamu itu hidup harus berguna, kamu itu harus bisa menaik derajat orang tua dan keluarga-keluarga kita. Dan seperti itulah. Dan waktu pemberangkatan saya ke Aceh, saya diberikan kayak pesta syukuran tentang keluarga. Dia masak banyak dan diberikan bahwasanya anak saya kuliah dan saya di situ terharu karena kan saya anak pertama dan saya juga menempuh kuliah baru atau pendidikan baru di tempat yang jauh. Seterusnya saya beriring waktu kuliah, akhirnya saya mendapatkan tujuan saya. Sebenarnya tujuan saya itu setelah kuliah adalah membuat usaha tani di bidang hidroponik dan aquaponik. Ya, pertanian bergerak dalam teknologi. Dan setelah mempertimbangkan bahwasanya tentang membuat aquaponik ini sangat mahal harganya dan juga hidroponik sangat mahal karena membutuhkan dana yang sangat besar. Dan kemudian saya mendapatkan motivasi dari dosen-dosen bahwasanya banyak itu tentang masuknya perusahaan, tentang masuknya menjadi staf-staf atau menjadi pembuat produk atau membuat usaha sendiri gitu. Nah, saya mendapatkan motivasi-motivasi seperti itu. Dan motivasi dari saya yaitu kepada kawan-kawan, kita sebagai manusia seharusnya harus berjalan dengan benar seperti mengikuti jalur yang benar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan yang baik, tidak dengan yang buruk. Berpikir positif, perbanyak relasi. Perbanyak relasi ini kita kebanyakan mengambilnya di dalam perkuliahan.
Dikarenakan saya sebagai mahasiswa tidak hanya mengambil pendidikan saya mengikuti organisasi-organisasi seperti himpunan mahasiswa agribisnis, seperti eh, himpunan atau ikatan mahasiswa dari daerah kita sendiri. Dan saya mendapatkan teman-teman baru, relasi baru, dan perkataan-perkataan yang baru, teman baru. Terus sehingga saya mendapatkan yang namanya itu tentang public speaking. Dan alhamdulillah public speaking saya itu cukup bagus karena di dalam kontestasi saya sering diberikan tepuk tangan karena sering berbicara. Di berbagai organisasi juga saya sebagai pemateri. Dan akhirnya saya mendapatkan tujuan hidup saya. Dan sampai sekarang saya bergerak dengan berhadapan dengan laptop atau berhadapan dengan mikroskop. Sebenarnya kuliah itu capek. Ya, kata orang tua juga, kuliah itu atau sekolah itu tidak ada yang enak. Harus berpikir keras, harus semangat, pantang nyerah. Dan di dalam perkuliahan itu biasanya banyak kawan-kawan yang bisa dibilang buruk atau ya seperti itulah. Dan kita sebagai manusia tidak mengikuti dia tetapi tidak dengan kelakuan dia. Kita mengambil teman kita dan kita tidak mengambil sifat dia atau mengikuti kelakuan dia. Dan itulah banyak relasi. Dan apa sih yang membuat motivasi saya itu bisa tahan sampai sekarang? Yang membuat motivasi saya itu tahan sampai sekarang itu tentang orang tua. Bahwasanya orang tua sudah capek di rumah membiayai kita kuliah, membiayai kita sekolah. Tetapi kita tidak berpikir bahwa orang tua itu capek. Dan saya sebagai mahasiswa dan sebagai hanya mahasiswa, saya mengambil relasi banyak untuk mendapatkan teman-teman baru. Sehingga mendapatkan teman-teman baru tersebut, saya bisa nanti di masa depan apakah ada pekerjaan atau apakah bisa bekerja sama dengan kawan-kawan saya itu. Nah, ketika saya sudah mendapatkan itu, saya akan membuka sebuah usaha. Nah, ketika kawan saya salah satunya adalah mempunyai perusahaan menjadikan produk jadi. Nah, saya menjadi produsennya. Seperti saya menyediakan bahan baku untuk perusahaan kawan saya itu. Nah, dan motivasi saya bertahan itu sebenarnya berpikir tentang orang tua. Terus berpikir tentang masa depan kita. Kenapa sih masa depan kita harus buruk? Kenapa harus masa depan itu baik? Karena kita makin ke depannya makin berganti zaman, makin teknologi saja. Makin teknologi semakin tinggi, relasi orang-orang semakin tinggi, pekerjaan banyak, penduduk banyak, sehingga apa? Banyaknya pengangguran. Jadi di dalam saya, seperti diri saya, memberikan motivasi kepada saya, hidup bergerak sendiri, tetap perbanyak relasi. Dengan relasi kita bisa bekerja sama. Dengan bekerja sama kita bisa menghasilkan. Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan penghasilan dari luar, tidak hanya di usaha kita sendiri. Apalagi di sini sekarang itu ada jual beli saham. Setidaknya saya bisa menjual saham saya atau membeli saham orang itu. Jadi ketika saya sudah besar nanti ada tabungan untuk hidup. Nah, apa sih sebenarnya motivasi yang membuat diri itu bisa menjadi lebih baik? Iya, motivasi yang sebenarnya saya lakukan adalah eh, mengikuti jalan yang benar. Mengikuti jalan yang benar, memperbanyak relasi, memperbanyaknya wawasan, dan juga mengikuti acara-acara yang baik. Baik itu dari kampus maupun di luar kampus. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti itu, wawasan kita atau pemikiran kita semakin luas. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang membutuhkan relasi yang sangat banyak dan juga pemahaman kita yang akan mengambil tujuan kita untuk wawancara, apalagi kepada perusahaan-perusahaan yang tinggi. Itu membutuhkan wawancara dan juga eh, kemampuan kita di bidang itu. Nah, jadi sebenarnya kata-kata saya tadi ingin memotivasi kawan
Anda dan kawan-kawan menjadi lebih baik. Dengan saya memberikan motivasi itu sebenarnya hidup harus berguna, pantang menyerah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi lakukanlah dengan positif, tidak dengan negatif. Nah, ketika kita melakukan yang positif, maka pemikiran kita juga positif. Dikarenakan otak dan kelakuan kita itu berhubungan. Nah, jadi saya sebagai Syahrin Kolmangaul mahasiswa agribisnis, sedikit motivasi untuk kawan-kawan sedemikian tadi tentang motivasi, bahwasanya tentukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita selain mati apa? Selain mengambil iman apa? Selain beribadah pada Allah apa? Tujuan hidup saya sebagai mahasiswa adalah mempunyai usaha sendiri. Baik itu di pertanian maupun di luar pertanian. Memperbanyak relasi dengan kawan-kawan atau pengirim bahan baku sehingga saya mempunyai usaha sendiri. Pantang menyerah dan jangan berpikir negatif. Melatih kesabaran, dan kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat perlu di dalam hidup kita. Baik itu pekerjaan, hubungan, atau pertemanan. Itu sangat perlu. Dan juga sebagai mahasiswa sekarang, saya sebagai mahasiswa agribisnis, saya mempunyai kesabaran di dalam mengerjakan tugas. Banyaknya tugas ke dalam otak saya itu sering membuat saya itu ingin menyerah, tetapi ingat motivasi tadi tentang orang tua. Gimana sih orang tua saya di kampung? Nah, ketika mengingat itu saya juga ingin menangis, terharu, seperti itulah. Dan ketika kita mendapatkan motivasi tersebut, jangan lupa kepada Tuhan kita. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu, jangan lupa Tuhan kita. Dan juga ketika melakukan sesuatu itu, jangan lupa Tuhan kita dan orang tua kita. Dan demikianlah motivasi dari saya. Apabila ada tingkah laku saya yang salah, saya mohon maaf. Perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Karena yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datang dari saya. Dan mudah-mudahan motivasi ini menjadi berguna bagi kehidupan kawan-kawan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah, walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrin Kolmangaul, pamit undur diri.